Vaperta, pernahkah Sobat Vaperta melihat kacang hijau sepanjang ini? Pasti belum pernah ya. Nah, kacang hijau seperti kita ketahui merupakan salah satu komoditas pertanian sumber protein nabati yang sangat penting, khususnya akan dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil, kemudian dibutuhkan juga oleh anak balita, begitu ya, sehingga komoditas kacang hijau ini sangat penting sekali untuk ditingkatkan produktivitasnya. Nah, selama ini mungkin teman-teman melihat kacang hijau tidak ada yang sepanjang ini, begitu ya. Nah, Fakultas Pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas kacang hijau, kami, tim peneliti kacang hijau Fakultas Pertanian berusaha menciptakan varietas kacang hijau yang baru, yaitu dengan menghilangkan kacang hijau dengan buncis. Dan inilah salah satu hasilnya, begitu ya. Dan ini sangat prospektif ke depan harapannya, karena kacang hijau ini memiliki produktivitas yang baik dan juga memiliki kadar nutrisi yang juga baik. Harapannya seperti itu, sehingga tim dari Fakultas Pertanian UGM berusaha untuk menciptakan varietas baru kacang hijau untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Nah, kacang hijau ini sudah memiliki keunggulan, diantaranya selain dia memiliki panjang polong ya, yang lebih panjang daripada varietas Prima 1, Prima 2 dan lain sebagainya, dia juga memiliki jumlah biji per tanaman sehingga potensi hasilnya sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua, kandungan nutrisinya yaitu kandungan iron atau zat besi bisa sampai 200 mg per kilogram. Jadi sangat cocok untuk peningkatan atau memerangi stunting. Dan juga kandungan protein yang diwariskan dari buncis ya, terbukti kandungannya lebih tinggi daripada Prima dan juga tetua betinanya. Nah, kita sudah menghasilkan 4 galur murni ya. Ke depan mungkin tidak lama lagi kita akan mencoba untuk uji daya hasil dan juga uji mutu lokasi. Kita akan melepas 4 galur harapan kita. Ini adalah merupakan salah satu galur unggulan kami dengan umur yang paling gajah di antara pertanian galur yang ada. Panjang polongnya bisa mencapai 20 cm ya. Dengan demikian kita bisa tahu akan ada terjadi peningkatan produktivitas dari kacang hijau ini. Kami tim untuk pemeliharaan kacang hijau ini sudah merasa tercapai tujuan pemeliharannya karena produktivitasnya sudah lebih tinggi dan kandungan gizinya juga mengalami peningkatan sebagai hasil dari persilangan dan generik. Penelitian kacang hijau ini sudah kami mulai sejak tahun 2019. Jadi pada saat itu kami melakukan persilangan intergenerik antara kacang hijau dengan buncis, ada sekitar lebih dari 10 crossing begitu, tetapi kemudian hanya satu yang kompatibel. Pertama, tanam saya kacang hijau ini tanggal 9 Juni 2025, jarak tanam 45 kali 20 cm. Untuk penanganan, untuk merawat semprotan 3 hari sekali. Untuk selanjutnya kita kocor pupuk dengan mutiara dengan dosis setengah kilo untuk 25 liter. Selanjutnya pupuk sebar kita sebar tanggal 5 Juli itu dengan dosis 1 sendok 1 batang. Terus kita budung. Setelah kita budung, terus pengairan kita lakukan selama ini baru 3 kali, yaitu tanggal 1 Juli, tanggal 10 Juli dan tanggal 20 Juli. Fase perbungaan yaitu tanggal 10 Juli mulai berbunga, tapi baru sedikit, umur 30 hari setelah tanam. Setelah umur 40 hari banyak bunganya dan bisa kita panen mulai fase umur 50 hari setelah tanam atau 55 hari sudah kayak gini banyak. Keunggulannya petani senang karena pertumbuhannya cepat, buahnya agak besar-besar sehingga kita rasanya kalau metik senang sekali. Dan juga melibatkan beberapa peneliti dari dalam dan luar negeri, diantaranya tim Vaperta sendiri itu ada kami, saya sendiri, kemudian ada Prof. Ajis, ada Prof. Diah Wendiaspati, ada Pak Jaka Widada, kemudian ada
dari FTP kita libatkan Dr. Chandra, kemudian dari peneliti BRIN ada Ibu Listi Angga ini dan juga Ibu Anisatul Hamidah, kemudian salah satu peneliti kami ada dari University of Malaya Malaysia, itu Dr. Chihoteo. Jadi penelitian ini sudah cukup panjang dan saat ini sudah hampir mendekati garis finish untuk bisa melakukan pelepasan varietas, dan kita sudah menyelesaikan 4 galur yang insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat siap kita lepas. Saya berada di tempat pengeringan. Jadi tadi setelah dipanen pada umur 55 hari, kemudian kita jemur, ya. Jadi ini adalah lantai jemurnya, harus kita keringkan sebelum nanti akhirnya akan kita keluarkan biji itu dari polongnya. Ya, jadi nanti ini sebenarnya sudah siap, sudah bisa dikeluarkan karena sudah tinggal dipecet gini aja sudah bisa lepas. Ya. Jadi memang dalam prosesingnya biasanya setelah panen itu kita harus mengeringkan hasil panennya, kemudian nanti habis panen ini baru kita keluarkan biji-bijinya dari polongnya. Kalau pengeringannya berapa lama ini sangat tergantung dengan cuaca tentunya. Ya, kalau yang sudah panas sekali itu 2 hari aja sudah cukup, tapi kalau ada pakai mendung ya bisa sampai 3 hari. Ya, tapi setidaknya di sini kita kasih atap supaya tidak hujan. Nah, yang di sini adalah benih-benih ya, polong-polong yang sudah kita pilih bagus dan di panen. Jadi seleksi benih sudah kita awali dari pengeringan di sini. Ya, harapannya nanti benih-benih yang kita peroleh bisa sesuai dengan harapan kita. Saya selaku Dekan Fakultas Pertanian sangat bangga dan mengapresiasi atas hasil penelitian mengenai persilangan kacang hijau dan buncis. Jadi ini antar genus ya, di genus yang berbeda, ini luar biasa, dan kalau kita lihat hasilnya ini juga luar biasa. Ini kira-kira 1,5 kali dari, lebih mungkin hampir 2 kali dari kacang hijau andalan nasional. Sehingga ini suatu penemuan yang cukup membanggakan, sekaligus juga membuat kemajuan di bidang pertanian. Tidak hanya itu, juga di dalam riset terkait dengan temuan ataupun hasil persilangan kacang hijau ini juga saya melihat banyak paper-paper internasional bereputasi yang telah dihasilkan dari kegiatan ini, sehingga ini juga menandakan bahwa riset-riset yang dilakukan di Fakultas Pertanian tidak hanya fokus pada publikasi, tapi juga teknologi dan hasil, dan ini nantinya setelah didaftarkan dan mendapatkan perizinan dari Kementerian Pertanian sudah barang tentu akan bisa dimanfaatkan oleh petani. Sekali lagi selamat, dan Fakultas bangga atas prestasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.